Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Nugroho Room. Langsung saja pada kesempatan hari ini saya akan membahas terkait penyusunan KKM ya. Di sini saya akan membahas tuntas ya yang berkaitan dengan KKM. Di situ juga ada syarat kenaikan kelas ataupun lain sebagainya yang terkait dalam muatan KKM ya. Di sini saya dapatkan terkait pelatihan ya. Ada semacam informasi terbaru. Jadi dari Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar ya dari Kemendikbud pada tahun 2017, dan sudah saya tambahkan beberapa terkait kelengkapan dari penyusunan KKM ini. Jadi rekan-rekan ketika nanti menemukan masalah KKM terkait di soal SKB, rekan-rekan jangan bingung dan jangan panik, karena di KKM ini kita akan bahas tuntas terkait penyusunan KKM. Baik, langsung saja saya akan sampaikan ya. Jadi di dalam pelatihan ini sebenarnya kemarin diharapkan ya rekan-rekan sebagai calon guru ataupun saat ini sudah menjadi guru ya, walaupun belum menjadi ASN ya. Insya Allah nanti pengajuan di bulan November itu sudah pengajuan LIP. Jadi ketika sudah menyimak penyampaian dari saya, rekan-rekan paling tidak mampu menyusun KKM tiap mapel ya. Kemudian menentukan KKM satuan pendidikan serta menghitung rentang predikat ya. Dan juga nanti bisa menentukan istilahnya syarat untuk kenaikan kelas dan lain sebagainya ya. Jadi ada KKM dari tiap mapel dan satuan pendidikan. Nanti akan saya sertakan untuk cara dan lain sebagainya ya. Langsung saja kita simak ya. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa penyusunan ini rekan-rekan harus tahu peraturannya ya, dasar hukumnya. Di sini saya jelaskan terkait peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 20 tahun 2007 tentang standar penilaian ya. Khusus untuk merujuknya ini. Di sini nanti saya akan jelaskan serta akan saya sampaikan terkait penyusunannya KKM dan serta presentasi hasil. Ini kalau dalam workshop seperti itu, tapi tidak sampai ke tahap itu ya. Sebelumnya rekan-rekan harus tahu dulu, jadi kriteria paling rendah untuk menyatakan siswa mencapai ketuntasan itu dinamakan kriteria ketuntasan minimal atau KKM. KKM harus ditetapkan di awal tahun ajaran, dimulai melalui musyawarah dengan guru pada satu sekolah atau pada satuan pendidikan ya. Jadi itu nanti ada sangkut pautnya dengan penyusunan di kurikulum ya, seperti itu. Nanti akan dicantumkan di kurikulum seperti itu penyusunannya. Berikutnya, rekan-rekan juga harus tahu tentang kriteria kenaikan kelas. Jadi ini saya buat flat saja, dalam artian konteksnya biar rekan-rekan bisa mendengarkan dan sambil membaca ya. Jadi kriteria kenaikan kelas itu sendiri saya akan bahas dulu tentang KKM ya. KKM itu adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi lulusan dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan. Jadi antara satuan pendidikan satu dengan yang lainnya itu jelas berbeda. Begitupun juga karakteristik peserta didik ya, seperti itu. Kemudian poin yang kedua, kenaikan kelas dan atau kelulusan peserta didik ditetapkan melalui rapat dewan guru. Jadi jika rekan-rekan mungkin posisinya sudah menjadi guru, hal ini pasti sudah tahu ya, bahwa sebelum kenaikan kelas itu pasti ada rapat terkait kelulusan yang melalui rapat dewan guru ya. Jadi Bapak Ibu guru dan semuanya staf itu rapat menentukan atau menyampaikan kendala ibaratnya siswa A ini dengan kondisi seperti ini dan kelebihan kekurangan nilainya seperti ini. Kemarin saya ada studi kasus di SKB soal SKB itu, bahwa misalkan seperti ini, ada siswa misalkan katakanlah inisial A ya, siswa A ini dia aktif dalam berbagai kegiatan ekskul di sekolahan.
ya, baik dari pramuka, OSIS, dan aktivitas secara olimpiadenya itu juga bagus ya, dan lain sebagainya. Pokoknya dari segi psikomotorik dan geraknya itu bagus, sampai mengikuti perlombaan-perlombaan tingkat katakanlah tingkat nasional ya, olimpiadenya. Namun di situ ada 5 mata pelajaran yang semuanya di bawah KKM. Nah, kebijakan dalam forum rapat Dewan Guru ini penentuannya siswa ini naik atau tidak. Biasanya ada opsi ketentuannya itu ada 2 pilihan. Jadi rekan-rekan bisa pilih ya ketika ada soal semacam itu. Mengikuti prosedur dalam artian ini nanti masuk ke poin yang keempat. Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar paling sedikit 3 mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, kemudian keterampilan belum tuntas atau sikap belum baik. Nah, jika si A ini karena 5 mata pelajaran dari segi kompetensi pengetahuan tidak masuk, maka bisa dinyatakan tidak naik kelas ya. Begitupun juga tentang keterampilan belum tuntas atau sikap juga belum baik. Maksudnya dia hanya fokus ke satu bidang saja atau kepada kegiatan di luar secara psikomotoriknya, itu walaupun prestasinya bagus tapi bisa dinyatakan tidak naik kelas jika merujuk pada peraturan ini ya, seperti itu. Jadi jika mengikuti prosedur ya, karena kita sendiri juga negara hukum ya harus taat hukum seperti itu. Misalkan itu tadi studi kasus. Kembali ke poin selanjutnya. Dari hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh pendidik digunakan untuk menaikkan kelas ya, seperti ada yang saya sampaikan tadi. Ya, jadi rekan-rekan ketika menemukan kasus atau soal di tes SKB terkait KKM kriteria kenaikan kelas juga, rekan-rekan jangan bingung, dan ini bisa diterapkan di kehidupan kita pada waktu proses pembelajaran ya. Kalau nanti COVID sudah berlalu, seperti itu. Berikutnya, KKM juga mempunyai fungsi ya. Jadi kriteria ketuntasan minimal itu paling tidak di sini saya sampaikan sebagai acuan ya. Yang pertama, guru sebagai acuan dalam menilai kompetensi peserta didik sesuai kompetensi dasar mata pelajaran yang diikuti ya. Walaupun memakai K13, di situ tetap ada beberapa bidang mata pelajaran walaupun diintegrasikan dengan beberapa tema yang ada ya. Di situ sebagai acuannya ya. Kemudian B, peserta didik dalam menyiapkan diri mengikuti penilaian mata pelajaran seperti panduan penetapan KPM dan di pembinaan sekolah menengah atas, itu peserta didik juga harus menyiapkan dirinya dalam mengikuti penilaian mata pelajarannya di asesmennya. Jadi anak-anak itu dinilai seperti itu, dan mereka juga harus menyiapkan diri. Kemudian di penetapan KKM ini merupakan kegiatan pengambilan keputusan yang dapat dilakukan melalui metode kualitatif dan atau kuantitatif. Ya, selain fungsi di atas, ada 2 fungsi itu. KKM sendiri juga sebagai hasil keputusannya dengan cara pemutusan KKM, keputusan penetapan KKM ini diambil memiliki 2 metode ya, kualitatif dan atau kuantitatif. Untuk langkahnya, metodenya, jadi metode kualitatif itu dapat dilakukan melalui profesional judgment atau oleh guru ya istilahnya, dengan mempertimbangkan kemampuan akademik dan pengalaman pendidik mengajar mata pelajaran di sekolahnya. Metode ini dilakukan dengan cara memberikan justifikasi atau penguatan terhadap indikator pencapaian yang terdapat pada kompetensi dasar dengan memperhatikan kompleksitas, daya dukung, dan intake siswa dengan hasil tinggi, sedang, dan rendah. Nanti akan saya sampaikan juga apa itu kompleksitas, daya dukung, dan intake. Seperti itu ya. Sedangkan untuk metode kuantitatifnya ya, atau secara numerik, dilakukan melalui analisis ketuntasan belajar minimal pada setiap indikator dengan memperhatikan tingkat kompleksitas,
daya dukung dan intake siswa untuk mencapai ketuntasan ya, kompetensi dasar dan standar kompetensi. Jadi metode ini dilakukan dengan cara menganalisis setiap indikator KD dan SK dengan menggunakan poin atau skor ya, angka atau skala rentang yang telah ditetapkan sebagai panduan penetapan kriteria ketuntasan minimal dari Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Atas. Ya, ini karena sumbernya materinya dari Direktorat Pembinaan Sekolah Dasar ya. Berikutnya untuk teknis prosedur penentuan KKM ya. Yang pertama itu rekan-rekan harus menghitung jumlah KD setiap mata pelajaran pada masing-masing tingkat kelas dalam 1 tahun pelajaran. Jadi selama 2 semester 1 tahun pelajaran itu rekan-rekan hitung dulu ada berapa jumlah KD pada setiap mapel ya. Ya berarti KI 1, 2, 3, 4. Kalau kita rujuknya ke KD KI 3 dan 4 ya, seperti itu. Kemudian menentukan nilai aspek karakteristik peserta didik, nah atau intake tadi ya. Jadi intake itu karakteristik peserta didiknya. Kemudian karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas atau materi kompetensinya, itu kompleksitas. Dan kondisi satuan pendidikan atau daya dukung ya. Salah satunya ya SAPRAS masuk ke daya dukung ya. Dengan mencari rata-rata 3 aspek tersebut, maka akan menjadi KKM KD pengetahuan dan keterampilan ya. Di kompetensi 3 dan 4 ya, pengetahuan dan keterampilan. Seperti itu. Berikutnya, lanjutannya yang pertama dari karakteristik peserta didik atau intake tadi yang sudah saya buka. Jadi karakteristik peserta didik atau intake itu bagi peserta didik khususnya siswa baru ya, baru kelas 1 itu penilaiannya melalui tes awal yang dilakukan oleh sekolah. Ya misalkan kalau dari SD ya, kalau dari TK ke SD itu mulai dari kelas 1. Kemudian peserta didik baru kelas 7 ya. Itu kalau yang tingkat SMP ya, itu antara lain memperhatikan rata-rata nilai rapot SD. Jadi asalnya intake itu dari situ karakteristik peserta didiknya. Nggak tahu mungkin rekan-rekan di sekolah sudah melaksanakan prosedur semacam ini atau belum ya. Kemudian nilai ujian sekolah SD ya, nilai ujian kalau dulu ada ujian nasional, kalau sekarang kan ujian pelaksanaannya tingkat provinsi ya untuk sekolah dasar. Atau khususnya ini kalau ujian tingkat sekolahnya ya. Kemudian nilai hasil seleksi masuk peserta didik baru di jenjang SMP ya. Itu kalau di tingkat SMP. Dan memperhatikan kualitas peserta didik yang dapat diidentifikasi antara lain berdasarkan hasil ujian jenjang sebelumnya atau nilai rapot sebelumnya. Jadi seperti itu untuk pengambilannya intake-nya ya. Kemudian masih tentang teknis prosedur penentuan KKM, ada kompleksitas atau karakteristik mata pelajaran ya. Jadi karakteristik mata pelajaran atau kompleksitas itu adalah tingkat kesulitan dari masing-masing mata pelajaran yang dapat ditetapkan antara lain melalui experience judgment guru mata pelajaran ya, guru mapel itu kalau mungkin di tingkat ya, di tingkat SMP SMA melalui forum musyawarah guru mata pelajaran tingkat sekolah ya atau MGMP dengan memperhatikan hasil analisis jumlah KD, kedalaman KD, keluasan KD dan perlu tidaknya pengetahuan prasyarat. Jadi penentuan kompleksitas itu juga tidak asalan. Jadi di situ ada melalui forum itu, forum MGMP ditentukan memperhatikan analisisnya terkait jumlah KD-nya, kedalaman KD sedalam mana atau cangkupannya dari KD itu sendiri, keluasannya juga, dan perlu ada tidaknya pengetahuan prasyarat. Pengetahuan prasyarat itu pengetahuan untuk keterkaitan dari KD itu sendiri ya. Dan yang ketiga, ini kondisi satuan pendidikan atau daya dukung ya. Jadi komponen untuk penentuan KKM itu ada 3 dan yang terakhir ini daya dukung. Ya ini kondisi satuan pendidikan atau daya dukung meliputi antara lain yang pertama, kompetensi pendidik ya. Misalnya hasil nilai ujian kompetensi guru ya atau UKG. Nah, itu juga menentukan ibaratnya guru ini lolos atau layak atau tidak untuk mengajar di dalam satuan pendidikan ini.
Kemudian jumlah peserta didik dalam satu kelas. Nah, itu juga mempengaruhi. Untuk peraturan yang terbaru sejak 2018 kalau tidak salah, kapasitas satu kelas khusus SD negeri ya, di bawah dinas pendidikan yang terkait khusus negeri itu 28 setiap rombelnya dalam satu kelas. Kemudian yang ketiga, predikat akreditasi sekolah ya. Jadi akreditasi sekolah mungkin masih C, B atau A ya. Predikat akreditasi itu juga mempengaruhi ya tentang daya dukung dan kelayakan sarana prasarana sekolah. Nah, ini kelayakan SAPRAS itu juga mempengaruhi terkait daya dukung di kondisi satuan pendidikan atau di sekolah seperti itu. Nah, untuk contoh penetapan KKM, misalkan saya ambil satu mata pelajaran ya, ini IPA di kelas 5 ya. Rekan-rekan, saya kasih contoh seperti ini. Untuk kompetensi dasar saya akan perbesar biar rekan-rekan paham. Nah, seperti ini. Misalkan untuk kompetensi dasar itu kita analisis dulu ya di KD 1 dan 4, 3 dan 4 ya. Misalkan di 3.1 menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan dan manusia serta cara memelihara kesehatan alat gerak manusia. Nah, di sini untuk kompleksitasnya itu rentang nilainya 40 sampai 100. Misalkan kita dapatkan berdasarkan kompleksitas tadi yang sudah saya bahas sebelumnya, dari hasilnya rata-rata kita mendapatkan 60 ya, misalkan untuk nilainya. Kemudian untuk intake atau karakteristik peserta didiknya berdasarkan yang saya sampaikan tadi itu 70. Sedangkan kondisi satuan pendidikan berdasarkan hasil analisisnya itu 75. Nah, untuk KKM per KD-nya ini masih per KD ya rekan-rekan, bukan per mapelnya dulu ya, dari tingkat terkecil dulu. Jadi guru itu memang harus paham terkait ini ya, sebenarnya tidak asal, dan guru itu sangat kompleks ya terkait tugasnya seperti itu. Jadi KKM per KD itu didapatkan 68 itu di rata-rata dari 60, 70 dan 75 itu dijumlahkan kemudian dibagi 3, jumlahnya hasilnya 68. Itu untuk per KD ya, KKM per KD. Hal itu sama dilakukannya sampai ke 4.7 ya. Baru ketika jumlah di kanan ini KKM per KD ini baru dijumlahkan total di rata-rata. Nah, itu dapatnya 70 ya, KKM mata pelajaran 70. Jadi pada penetapan KKM untuk KKM mata pelajaran IPA kelas 5 itu 70. Misalkan seperti itu ya. Untuk contohnya. Jadi untuk ngambilnya dari mana? Kalau selama ini rekan-rekan belum tahu ya dari sini ya. Itu ya. Saya lanjutkan. Nah, ini untuk contoh KKM per mapel ya. Ketika sudah rekan-rekan dapatkan per mapelnya, di dalam kurikulum itu juga ditampilkan semacam ini. Setiap di dokumen 1 ya, itu ketika rekan-rekan terjun di dunia pendidikan, khususnya di satuan pendidikan, itu pasti ada kurikulum atau dokumen 1 untuk istilahnya KTSP ya, di satuan pendidikannya ya. Itu seperti ini ya, KKM per mapelnya. Jadi jumlahkan untuk Romawi ini 1, 2 sampai 6 itu kelas ya, sedangkan bawahnya untuk angka itu 17 KKM ya. Dimulai dari komponen mata pelajaran ya. Per mapel dimulai per mapel dari pendidikan agama, PPKN, bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, seni budaya atau termasuk muatan lokal di situ ya. Kemudian jasmani, olahraga dan kesehatan termasuk muatan lokal di dalamnya. Seperti itu untuk contoh KKM mapel ya, direkap seperti ini. Ya, untuk penemuan rentang predikat. Nah, sekarang kita ke bahas hitungannya ya. Misal, ini cara menentukan rentang predikat dari KKM satuan pendidikan. Tadi kan dari KD, setelah dari KKM KD itu ke KKM mata pelajaran. Setelah ke KKM mata pelajaran sekarang ke KKM satuan pendidikan ya. Misal satu sekolah menentukan KKM satuan pendidikan itu 60, maka rentang predikat dapat ditentukan dengan rumus
Misalkan rentang predikat ya, nilai maksimum itu dikurangi KKM dibagi 3. Misalkan sama dengan nilai maksimumnya 100 ya, dikurangi 60 dibagi 3. 3 tadi dari mana ya? Dari 3 komponen tadi. Ya. Salah satunya intake, ada kompleksitas ya, kompleksitas, intake dan daya dukung. Ya, kemudian dijumlahkan dibagi 3, hasilnya 13,33. Ingat ya, keterangan angka 3 pada rumus diperoleh dari jumlah predikat selain D ya. Jadi predikatnya itu A, B, dan C, sehingga panjang interval untuk setiap predikat itu antara 13 atau 14. Jadi nilai rentang predikatnya itu antara 13 atau 14. Jadi tidak ada 12, 11, itu tidak ada ya. Untuk KKM satuan pendidikan misalkan 60, rekan-rekan perhatikan yang di bawah. Panjang intervalnya itu 40/3. Maka hasilnya 13,3. Itu kalau kalian lihat 100 dikurangi 60 itu kan 40/3 dibagi 3 sama dengan 13,3. Sedangkan predikat A iya untuk rentang predikat yang kategori sangat baik ya, itu 87 kurang lebih ya sampai 100 ya. Itu berdasarkan Permendikbud tadi. Rentang predikatnya 13, kemudian B atau kategori baik itu 73, rentang sampai 87. Untuk rentang predikatnya itu 14. Sedangkan C, untuk C itu predikat cukup, rentang predikatnya itu 60 sampai 73, rentang predikat 13. Untuk D itu sangat jarang ya, perlu bimbingan. Jadi sangat jarang untuk satuan pendidikan perlu bimbingan, itu sangat jarang ya. Itu paling rendah itu biasanya C ya, untuk tingkat KKM satuan pendidikan seperti itu ya. Untuk contoh rentang predikatnya ini ya, misalkan di KKM satuan pendidikan ini saya ambilkan contoh yang lain. Misalkan 80, panjang intervalnya 20/3 sama dengan 67. Berarti untuk rentangnya A sangat baik itu 93 sampai 100, sedangkan B 86 sampai 93, sedangkan C itu 80 sampai 86, sedangkan D perlu bimbingan atau kurang dari 80. Itu tergantung satuan KKM satuan pendidikannya ya. Jadi grade tingkatan sekolah itu bisa dinilai dari KKM satuan pendidikannya sampai tingkat terendah 65 misalkan ya. Dari 65 ini panjang intervalnya misalkan 35/3 ya, seperti itu. Dapatnya 35 dari mana ya? Dari tadi rumus yang ini tadi ya. Jadi 100 dikurangi 65 hasilnya 35 seperti itu, per 3 komponen tadi hasilnya 11,7. Untuk rentang predikat A atau sangat baik itu 88 sampai 100, sedangkan B 76 sampai 88, dan C itu 65 atau 7 sampai 76, dan D itu kurang dari 65. Jadi masing-masing satuan pendidikan itu punya KKM-nya sendiri-sendiri dan tidak bisa samaratakan seperti itu, karena itu mencangkut yaitu tadi yang sudah saya sampaikan tentang kondisi satuan pendidikannya ya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar rekan-rekan tahu dan terupdate terkait informasi materi atau tingkat penyampaian saya terkait SKB ya, atau mungkin materi dalam dunia pendidikan seperti itu. Semoga bermanfaat. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.